Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ekosistem di Gunung Bohong. Sebelum itu, perkenalkan saya Arya, saya Davi, saya Bagas, saya Fahri, Saya Regina, saya Fahira, Dan saya Nadine. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Gunung Bohong merupakan sebuah bukit yang terletak di kota Cimahi dan menjadi objek untuk melihat kota Bandung, kota Cimahi, dan sekitarnya. Meskipun dinamakan gunung, bukit ini memiliki bentuk yang mirip dengan gunung, namun berukuran lebih kecil. Dari jarak jauh, ia memang terlihat seperti gunung tinggi. Tetapi saat dikunjungi didaki, rasanya lebih seperti mendaki bukit. Pertama, kita bahas jenis ekosistemnya dulu. Jadi, Gunung Bohong ini masuk ke dalam ekosistem darat dan hutan sekunder. Kenapa? Karena hutan di sini bukan hutan alami yang utuh, tapi hasil dari regenerasi alam setelah manusia mengelolanya. Banyak pohon-pohon kecil, semak, dan rumput liar yang tumbuh kembali. Setelah itu ada komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Kalau untuk ekosistem biotik di Gunung Bohong, yang kami amati ada produsen sebagai pohon pisang, pohon pepaya, dan bunga. Lalu untuk komponen konsumen ada jangkrik, lebah, belalang, ulat, kupu-kupu, dan burung. Setelah itu ada bakteri dan jamur sebagai dekomposer, yang terakhir ada semut sebagai detrivor. Selanjutnya ada komponen abiotik di Gunung Bohong, seperti tanah, cahaya matahari, suhu, angin, dan air. Selanjutnya, interaksi makhluk hidup yang kami temukan di Gunung Bohong seperti ada burung pipit yang makan biji ilalang. Ini contoh herbivora, hewan yang makan tumbuhan. Terus ada kupu-kupu atau lebah yang hinggap di bunga untuk mengambil nektar. Sekalian, mereka bantu menyebarkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain. Ini contoh simbiosis mutualisme. Selain itu, ada juga kompetisi, misalnya rumput liar dan pohon muda bersaing buat dapat cahaya matahari. Siapa yang lebih kuat, dia yang bertahan. Kita juga bisa melihat predasi, seperti laba-laba kecil yang memangsa serangga yang lewat di antara rerumputan. Jadi, walaupun kelihatan sederhana, Gunung Bohong ini penuh banget dengan interaksi alami antara makhluk hidup. Kalau kita perhatikan, walaupun Gunung Bohong ini nggak punya sungai besar, proses daur biogeokimia tetap berjalan loh. Pertama, daur karbon. Tanaman di sekitar kita menyerap karbon dioksida dari udara lewat proses fotosintesis. Karbon ini disimpan dalam jaringan tanaman, batang, daun, dan akar. Nah, saat daun-daun kering jatuh ke tanah dan membusuk, karbon dilepaskan lagi ke lingkungan. Bisa jadi karbon di udara atau tersimpan lama di dalam tanah. Yang kedua ada daur air. Karena nggak ada sungai di sini, air hujan langsung meresap ke dalam tanah. Air ini disimpan di pori-pori tanah, digunakan oleh akar tanaman untuk bertahan di musim kering. Kalau siang hari, air dari tanah dan tumbuhan menguap ke udara lewat proses transpirasi dan evaporasi. Uap air itu nanti membentuk awan dan akhirnya turun hujan lagi. Jadi daur air tetap berputar walau tanpa sungai. Ketiga, daur nitrogen. Bakteri tanah di Gunung Bohong punya peran penting. Mereka mengikat nitrogen bebas dari udara dan mengubahnya jadi amonia atau nitrat, bentuk nitrogen yang bisa diserap akar tanaman. Dan ketika tumbuhan mati, sisa-sisa organik diurai lagi sama mikroba, melepaskan nitrogen ke tanah. Ini bikin tanah di Gunung Bohong tetap subur, mendukung regenerasi tanaman baru. Jadi, meskipun sederhana dan kering di beberapa bagian, Gunung Bohong